Barang kenapa iklan kamu rugi ya, atau dalam kata lain boncos ya, tidak menghasilkan ya. Jadi video kali ini kita pengen lebih ke ngebedah sebenarnya apa sih rugi itu ya. Mungkin kalau sebelumnya kalau kalian sering ngikutin aku sering ngebahas adalah benerin kontennya segala macem gitu ya. Nah, video kali ini lebih ngedalamin lagi karena aku yakin di luar sana yang masih banyak ruginya, dan ini sebuah video yang aku buat kayaknya menarik nih kalau aku bikin video yang dimana ngasih tahu sebenarnya gambaran ruginya tuh kayak gimana sih, lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Jadi kalau kalian udah sering ngikutin ya di Instagram aku sering kasih video gratis, aku sering kasih edukasi ebook gratis. Kalian ikutin, kalian baca, kalian pelajarin, ketemu video ini makin paham lagi kenapa iklan rugi gitu ya. Tapi kalau yang baru pertama kali, it's okay ya, aku akan share ke kalian juga. Makanya pantengin Instagram aku terus, aku sering kasih materi-materi gratis di sana ya, gratis tapi berkualitas itu tentunya. Oke. So jadi yang pertama ada nota penting sekali ya. Jadi kalau kalian masih berpikir kayak rugi kayak salah settingannya gitu ya, saya rugi kayaknya budgetnya, kayak saya rugi gara-gara klik-kliknya ada yang salah gitu. Kalau menurut aku kecil kemungkinan masalahnya di teknis ya. Di teknis itu ya tadi setting-settingannya ya, apa gara-gara boost postnya, apa gara-gara budgetnya. Kecil, walaupun ada tapi kecil. Kenapa? Supaya kalian gak usah mikirin teknis dulu. Kenapa? Karena teknis ya, kamu ikut kelas aku, workshop sehari, pulang kamu tahu teknisnya. Tapi ada yang jauh lebih penting lagi dengan yang namanya teknis ini ya. Ya kenapa? Aku pengen kamu gak usah fokus di technical ya, supaya apa? Karena teknis tuh benerinnya gampang gitu loh. Teknis itu tinggal caranya gini, plek, deng, kelar ya. Tapi ini yang mau kita lebih bahas lagi nih ya, tentang apa ya bahasanya ya, lebih ke gambaran ya sebenarnya, gimana supaya iklan kita berhasil dan kenapa ketika rugi tuh gambarannya kayak gimana sih gitu ya, supaya kalian lebih clear lagi. Ya itu dulu nototnya. Jadi hilangin dulu sekarang pikirannya bahwa oh kayaknya salah settingnya, oh kayaknya budgetnya kurang banyak, hilangin dulu ya. Udah itu mah ketemu ikut kelas aku yang sehari kayak ya, join seminar kayak offline kelar. Teknis mah nggak usah aneh-aneh ya. Ngiklan tuh gampang teknikalnya ya. Luarnya ini yang mesti kalian paham. Oke, kita ambil gambaran dulu. Pertama-tama yang mesti kita pahamin terlebih dahulu ya. Ya aku anggap aja kalian adalah tipe bisnis ya yang memiliki kompetisi yang begitu kuat ya. Jadi misalnya di sini kan ada customer ya, ada customer gitu kan. Nah di sini ada yang namanya advertiser. Advertiser tuh maksudnya adalah orang yang iklan ya. Jadi kalau kalian pahami ya, ini aku tulis di sini ada ADV1, ADV2 sampai 10. Maksudnya apa? Maksudnya ini orang nomor 1 ya, ini ngiklan ya, iklan dia ke sini ya. Ini orang nomor 2 sama, iklannya bisa masuk juga ke sini ya. Orang nomor 3 juga sama ya, iklannya bisa masuk ke sini, dan seterusnya ya, sampai mungkin ADV 20, 30, bahkan sampai 100, bahkan mungkin 1000 orang. Oke, sampai sini bisa dipahami ya maksudnya. Ini customer di sini maksudnya bukan 1 orang 2 orang ya, tapi ribuan orang yang melihat iklan kita. Nah, gambaran yang sering orang lupakan tentang periklanan kenapa dia rugi ya, yaitu dia lupa yang namanya kompetisi. Ini salah satu yang lumayan perlu diperhatikan ya. Customer-nya ya dia lagi, audiensnya tuh ya orangnya, manusianya ini lagi. Tapi yang iklan guys, ini ada ribuan orang. Yang iklan ini ada ratusan orang ya. Jadi ADV ini 1, 2, 3, bla 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 sampai 10, bukan sampai 100 orang di kategori bisnis kamu ya. Customer itu melihat iklan sejenis yang sama. Itu dulu, clearin dulu supaya teman-teman kebayang. Berarti artinya ketika ada ratusan orang yang beriklan di industri bisnis kita ya, berarti kita punya apa? Punya saingan. Udah mah saingannya banyak, kamu produknya biasa aja.
produk kamu nggak ada efek wow-nya. Ini kita di luar dari konteks, kan rezeki udah ada yang ngatur ya. Kita di luar dari itu dulu nih. Kita ngomongin dari segi marketingnya supaya paham. Kita keluar dari itu dulu ya. Udah mau produknya biasa aja, nggak ada efek wow-nya, sama aja sama produk-produk yang lain, kagak ada bedanya gitu loh ya. Terus si customer ini ya, misalnya dia kena iklan nomor 1, oke, biasa aja. Dia kena iklan orang nomor 2, masih biasa aja. Nomor 3 masih biasa aja. Sampai dia ketemu tiba-tiba yang kelima, misalnya yang kelima, yang kelima beda. Customer akhirnya bisa milih, kayaknya yang ini beda nih. Kenapa? Karena 1, 2, 3, 4 ya, dia ngomong sesuatu yang sama kompetitornya. Pakai konten iklan ya, video iklan, gambar iklan yang mirip-mirip sama kompetitornya. Udah mah fiturnya sama, video iklannya mirip-mirip, kagak ada yang bikin orang jadi kepengen beli ya. Terus customer juga mikir lah, ngapain sih beli di dia, apa alasan saya klik iklan dia, kan gitu. Itu dulu ya konsepnya ya. Jadi yang mesti kita pahami adalah yang iklan itu nggak cuman kamu ya. Aku nih ngajarin kelas iklan, aku seorang trainer Meta Ads, aku sering ngajarin orang ilmu meta. Banyak gak kompetitor aku? Banyak. Ya, jangan dibilang tidak ada, banyak gitu loh. Banyak kompetisinya di sana. Tapi akhirnya mungkin yang ngiklanin, cara ngiklan itu berapa ratus orang, gimana caranya orang milih aku? Aku bikin konten-konten yang menarik, aku bangun personal branding aku ada di podcast A, podcast B misalnya, aku punya 200.000 followers, aku rutin konten, aku sering kasih giving kayak gini ya. Sedangkan kompetitor aku, mungkin mereka gak lakuin itu. Mereka hanya jualan ya sekedar jualan, tidak membangun reputasi, mungkin tidak membangun personal brandingnya, mungkin kalau di case aku. Nah di kamu nih apa? Jadi ngiklan ini sebenarnya akan lebih bagus lagi dibandingin dengan hal-hal kayak tadi. Ya, jadi ini aku udah sempat tulis di sini ya, fitur dan kontennya sejenis gitu. Jadi ada 100 orang ya, termasuk kamu pakai fitur dan konten sejenis. Ngomongnya, paling murah, kami yang terbagus, kami yang paling keren, kami memiliki garansi ya. Konten gambar biasa doang, nggak ada yang menarik ya. Coba kalian inget-inget ya, kalian nih nanti buka Instagram, buka Facebook, kalian klik sebuah iklan, itu pasti ada yang menarik loh ya. Paling gampang nanti kalian kena iklan aku deh, kalian stop, pasti di situ video aku lagi ngomong hal yang menarik buat kamu. Nggak mungkin kamu nggak menarik, iseng klik gitu ya, jarang kan, ngapain banget, kecuali kamu kurang kerjaan kan gitu ya. Jadi come on guys, jadi jangan cuman mikir bahwa yang jualan di ads, yang pakai ads itu cuman kamu doang. Ada ratusan orang ya. Atau bahkan kalau kamu jualan sesuatu yang luar biasa banyak ya, let's say kayak skincare gitu ya, atau misal sesuatu yang menurutnya gila iklan banyak banget nih, kompetisi berat banget. Nah itu kamu dari segi fiturnya harus bedain ya, dari segi kontennya udah harus menarik tuh ya. Gimana nih cara ini milih kita gitu loh. Oke? Itu ya, itu kan ngomongin masalahnya ya, atau hal gambaran yang mesti kita paham. Solusinya apa gitu? Solusinya adalah nih, ciptain kenapa sih orang harus beli di saya, kenapa harus di kita gitu ya. Misalnya nih bisnisnya travel umroh nih, paling gampang aja. Misalnya ngomongnya termurah, oke, masih mirip-mirip, tapi kita bikin murah tapi hotelnya bintang 5. Misalnya biar gampang bayanginnya, murah ya tapi harganya udah plus Dubai, murah tapi bla bla bla, harganya 21 juta all in, jaminan terbaik, tidak puas refund, misal contoh ya. Atau paling gampang lagi adalah buka ini nih di Google Ad Library namanya, ketik di sininya umroh, lihat kompetitor di sini pada mainnya apa. Misal ya contoh ya, wah rata-rata kompetitor itu mainnya double aja harganya 40 juta ya, misalnya nih ya, harganya segini, programnya 9 hari misalnya. Kita bikin konten yang beda, produknya beda, kontennya beda. Nah itu penting, kalian punya konten yang beda ya, tapi nggak punya pembeda dari segi produk kalian. Ini kita ngomongin kalau kalian bisnisnya pesaingnya banyak ya. Nah orang juga ngapain milih di kita. Misalnya orang tuh rata-rata jual umroh tuh 40 juta paling murah, 9 hari, itu pun
cuman umroh doang, Mekah Madinah misalnya ya. Ini buat yang teman-teman non muslim yang mungkin gak paham, jadi biasanya kita kalau umroh ke Mekah sama ke Madinah, dua lokasi. Nah, kamu tiba-tiba harganya kamu beda nih ya, harganya kamu nih cuman 25 juta ya kan, programnya bukan 9 hari 14 hari misal ya, ini biar gampangnya beda, udah beda tuh, murah lebih lama misalnya gitu ya. Anggaplah di sini dia hotelnya nggak nulis, misalnya anggaplah di sini hotel bintang 3, kita nulis hotel bintang 5, contoh loh ya biar gampang bayangin. Apalagi di sini dia nggak keluar negaraan, apalagi misal kamu plus Dubai, gila nggak? Gimana orang nggak milih? Murah tapi kamu punya fitur benefit yang banyak. Ini contoh loh ya, ini contoh gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu yang sebenarnya di iklan yang kamu mesti keluarin. Selain kamu mikirin kreatifnya, coba lihat di luar sana yang orang tuh nggak punya. Plus misalnya ya, udah mah 25 juta plus sama Ustadz kondang ya. Ustadz kondang makanya bukan Ustadz kondang, maksudnya Ustadz terkenal, makin jadi lagi guys, gitu loh. Itu maksudnya aku. Jadi gimana caranya orang milih kita, bukan sekedar kita bikin kreatifnya dan segala macam, tapi dari segi produknya kita juga mesti memiliki fitur-fitur tambahan kayak tadi, sehingga orang kuat mau milih di kita. Oh, saya jelas pilih dia, ustadznya begini, harganya murah, udah plus Dubai ya, udah hotelnya bintang 5, all in, semua diurusin misalnya. Jadi yang perlu dipikirin sekarang adalah selain kita mikirin kompetitor kita juga mesti mikirin, iya juga ya, kita kan bisnisnya udah banyak yang mirip gitu, kita juga jualan sesuatu yang punya kompetisi yang begitu kuat. Apa ya unique selling point kalau saya jualan? Misalnya kamu seorang agent umroh, kamu seorang agent properti, kamu seorang agent asuransi atau apapun itu. Oh, kalau saya lihat-lihat nih di iklan, ini kita ngomongin iklan ya, nggak ada mereka itu yang bangun personal branding sebagai agent umroh, agent properti, agent asuransi atau apapun lah. Oh, saya bangun personal branding ya. Itu juga bisa menjadi titik pembeda guys. Kenapa? Mungkin ketika dia ngelihat iklan lewat, dia nggak percaya. Kalian mesti tahu iklan, customer udah pintar, dia tahu kalau kena iklan. Tapi ketika yang lewat personal branding ya, mungkin followersnya lumayan, mungkin sering edukasi, mungkin dia follow dulu ya, dia ikutin juga akun kamu dulu, lama-lama dia beli ya. Jangan salah, kisah ini tuh aku dapetin luar biasa banyak. Banyak orang yang kena iklan aku ya, dia follow dulu guys. Dia ambil dulu nih, kayak kamu nih mungkin baru kenal aku, kamu ikutin dulu nih edukasi series dari aku kayak gini nih. Follow IG-nya, buka YouTube-nya gitu ya. Nanti lama-lama, oh iya ya Zan edukasinya bagus ya, nyaman ya, mudah ya dijelasin, baru akhirnya join. Bisa tuh kisah-kisah begitu. Itu salah satu contoh ya. Jadi akhirnya orang nggak cuman sekelibet kabur, tapi kamu rawat tuh, dia jadi followers kita kasih edukasinya gitu loh. Jadi untuk iklan kita bisa berhasil, hal-hal gini juga hal-hal yang lumayan penting ya. Jadi gambarannya kebayang lah ya. Jadi ketika ada ratusan orang yang iklan ngomongin fitur yang sama, ngomongin sesuatu yang sama, sesuatunya nggak ada efek wow-nya nih, kalau aku bilang nih ya, buat konten yang memberikan efek wow ya. Efek wow itu simpelnya ya, lu orang main sesuatu yang kompetitor nggak main, yaitu kamu punya efek wow ya. Gila, biasanya misalnya ya, kalau kamu ngalamin nih, kamu tuh pasti kena iklan yang mirip-mirip tiap hari ya. Coba nih nanti habis nonton video ini, nanti coba lihat aja, main Instagram pasti iklan kamu tuh gitu-gitu aja ya. Jualan ini, orang jualan ini, orang jualan ini, tiba-tiba ada iklan lewat dan itu sesuatu yang loh, gila ada orang iklanin gini, pasti kamu klik ya. Kenapa? Karena ada efek wow. Orang biasanya tuh kena iklan yang gitu-gitu aja, tiba-tiba kamu boom, entah produknya kamu baru pertama kali lihat, atau entah kamu kena iklan yang sejenis tapi ya tadi dia punya fitur yang beda, itu juga efek wow gitu loh. Jadi inilah ilmu yang pengen aku turunin juga ke teman-teman, supaya kita juga paham gitu loh, bahwa ngiklan itu kalau rugi ya itu justru bukan di sini ya.
Ini kebanyakan orang di sini nih nanyanya selalu di sini gitu loh. Ya ada teman-teman, bukan aku bilang nggak ada, ya ada memang. Tapi di sini tuh gampang benerinnya, di sini yang paling penting, ya. Ini yang paling penting. Ya, kenapa? Karena dengan kita benerin di sini, ya, itu ininya ngikut, teknikalnya ngikut, ya, teknikalnya ngikut, gitu loh. Oke? Itu aja video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Harapan aku satu, kamu paham dan kamu praktekin. Ya percuma nonton nggak dipraktekin gitu ya. Dan kalau kamu butuh informasi mengenai workshop ya, atau mungkin seminar aku, atau pengen belajar dari ebook aku, bisa DM aku di Instagram, karena kamu dapat ini pasti dari DM Instagram aku, atau boleh cek di link bio Instagram aku, atau hubungin tim ya, atau admin Espresso yang kalian kenal gitu ya. Itu aja video kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.